Halo guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Bagi yang muslim udah sholat subuh ya. Saya baru saja selesai baca Quran ya guys. Maaf bukan dia ya, sekedar memberitahukan aja. Sebagai basa-basi ya guys. Oh, Alhamdulillah saya biasa bangun jam 3-an, jam 2, jam 3. Kalau sudah bangun guys, saya nggak bisa tidur lagi guys. Saya dibangunkan itu karena saya buang air ya, jadi kebangun. Memang udah kebiasaan kali ya guys. Kalau kalau saya itu karena biasa bangun cepat, jadi tidurnya juga saya cepat. Saya kalau habis isya, kalau ada tamu, maaf ya, mungkin kurang saya ladenin, bukannya apa-apa ya. Saya mata udah kalau udah habis sisa itu guys, udah sanggup lagi, bukannya sombong atau bagaimana ya, bukannya nggak menghargai tamu ya. Mata saya itu nggak bisa lagi kalau udah ngantuk, itu memang nggak bisa lagi ditunda-tunda, harus tidur itu saya guys. Nah jadi karena kebiasaan tidur cepat, jadi bangunnya juga cepat guys. Jadi udah tidur gak 1 jam 2 jam tuh guys, saya kebangun tuh guys. Misalnya saya tidurnya paling lambat misalnya jam 10. Nah, jam 10 gak 3 jam, atau jam 2 jam 3 saya bangun, atau jam 9 saya udah tidur, jam 2 saya udah bangun, itu kayak biasanya guys. Ya alhamdulillah, mungkin itu hidayah dari Allah ya guys. Ya kita udah udah tua, udah banyak-banyak mengingat mati aja guys. Karena sesungguhnya kematian itu dirahasiakan ya Allah, datangnya dan tanpa diundang ya guys. Nah, jadi sebagai manusia kita punya persiapan untuk ke akhirat, diterima amalan kita atau tidak terima itu itu kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sebagai umatnya sudah berusaha untuk taat kepada Allah. Nah, jadi begini ya guys, saya ada rahasia guys. Ada seorang orang tua yang jemaah di sini juga, saya kagum dengan melihat kesehatannya guys. Udah lebih 70 tahun dia masih kuat, kayaknya tidak ada kurang satu apapun juga. Dia nggak ada encok, nggak ada apa ya, pokoknya kalau melihat dari umurnya kayaknya masih umur 60-an paling tua lah kalau kelihatannya ya. Tapi yang kenyataannya dia udah lebih 70 tahun umurnya guys. Saya tanyalah, "Nek, umur berapa umur nek?" 70 tahun lebih katanya kan. Aduh, nenek sehat ya, soalnya orang yang seumuran dia udah boleh dikata nggak sanggup lagi untuk ke masjid ya, banyak aja yang terasa. Jadi bukan nggak mau ke masjid, memang nggak bisa lagi dia karena kesehatannya kan. Jadi saya tanya lah, apa rahasianya, resepnya nek, kok nenek ini udah umur segini masih kuat ke masjid itu, nggak ada, kayaknya masih sehat gitu, nggak ada kurang satu apapun. Tunjukkanlah nek, ajarinlah biar aku lakukan juga gitu kan. Dibilang lah nenek nih, oh nenek kalau udah bangun jam 2-an lah, pokoknya udah bangun malam tuh nenek nggak tidur lagi, nenek mandi keramas katanya, lalu sholat sunat apa aja lah gitu, sholat sunat yang harus dikerjakan, sholat taubat, sholat tahajud. Nah, kalau seandainya sholat witirnya belum dikerjakan, setelah sholat isya dikerjakannya. Jadi nah gitulah, alhamdulillah ya, saya berpedoman dengan kata nenek itu. Jadi untuk mengisi rohani saya ya, alhamdulillah saya setiap subuh tuh saya nggak langsung pulang guys. Saya di sini dulu sampai jam 6. Nanti syuruknya nanti jam 6 lewat jam 6 lewat 9 ya guys. Karena kita kalau syuruk ya memang syuruknya jam 5.58 di bunyi belnya tuh kan, tetapi pelaksanaannya kita berpedoman kepada di waktu maghrib, menitnya ya guys, lewat 8. Jadi nanti kita jam 6 lewat 8 baru sholat isra ya, suruk ya. Nah, sholat isra. Jadi
uh, kita alhamdulillah itulah keberuntungan tinggal dekat masjid ya guys. Lagi pula mungkin kalau ke masjid ini, maaf kata ya, bukannya saya ria, tapi memang walaupun dia tinggal di dekat masjid, kalau dia nggak diberi hidayah, berat rasanya untuk ke masjid ini guys. Tetapi alhamdulillah namanya kita seorang muslim ya, yang akan memakmurkan masjid ini ya, kita lah umat Islam ya guys. Dibangun masjid besar-besar, indah-indah, tapi penghuninya nggak ada. Sungguh merugi rasanya kita umat Islam ya, padahal dikatakan untuk supaya Islam ini tetap jaya, makmurkanlah masjid, begitu kalau seperti yang saya pernah dengar ya guys. Kalau seandainya aman rasanya untuk ke masjid, datanglah. Saya rasa di sini aman guys. Saya di Pekanbaru ini hampir 8 tahun ya guys. Alhamdulillah saya tinggal di masjid terus ya guys. Mungkinlah itulah kenikmatan yang diberikan Allah untuk saya. Walaupun hidup saya tidak seperti orang yang mewah atau gimana, cuman sederhana. Alhamdulillah saya merasa kaya guys. Batin saya kaya karena saya tinggal dekat masjid guys. Selalu mendengarkan azan. Dan kalau kita rugi rasanya kalau kita tidak bisa ke masjid guys. Selagi sehat datanglah ke masjid guys. Maaf ya, saya bukan menggurui sih, tapi kalau diterima syukur, kalau enggak juga enggak masalah ya. Itu hak kita masing-masing, keimanan kita masing-masing. Kadang Allah itu melihat hambanya itu, kalau dia dapat hidayah ya guys, apapun itu enggak ada akan jadi masalah. Tapi kalau dia yang memang tidak dapat hidayah, sedikit aja ada aja alasannya untuk tidak ke masjid guys. Sedikit saja sakit dia nggak mau ke masjid. Katanya ada pula paham yang mengatakan perempuan tidak diwajibkan ke masjid. Memang perempuan nggak diwajibkan ke masjid. Itu kalau di zaman Rasulullah, kalau perempuan itu tidak dibolehkan ke masjid itu karena itu zaman jahiliyah ya guys. Sekarang zaman modern, orang udah aman, udah ramai, tidak ada lagi kendala. Dulu perempuan itu nyawanya terancam kalau dia keluar rumah. Ada yang diperkosa, ada yang dianiaya oleh laki-laki. Jadi beresiko lah kalau dia untuk ke masjid. Tetapi kalau di sini alhamdulillah di Pekanbaru ini, mungkin itu tergantung iman kita masing-masing ya. Tidak ada. Kalau seandainya kita kemana-mana, ke mall, ke pasar, kemana, ingin healing, ingin kemana, kita bebas. Masa ke masjid dekat aja kita nggak bisa. Na'udzubillah, astagfirullah. Begitu merugi ya guys. Selagi kita sehat, datanglah kita ke masjid. Selagi masih sanggup kaki kita ini melangkah, usahakanlah ke masjid. Kenapa begitu? Karena ke masjid ini, kalau kita sholat berjamaah, pahalanya lebih besar daripada kita sholat sendirian. Jadi kan mana bagus kita dapat pahala sedikit daripada pahala banyak. Kalau kerjaan tuh guys, nggak akan habis-habisnya guys. Ada aja. Kalau kita masih bisa, masih ada kesempatan, usahakan untuk ke masjid guys, biar ramai masjid kita, biar semarak masjid kita ya guys. Siapa lagi yang menyemarakkan masjid kita kalau bukan kita umat Islamnya guys. Demikianlah dulu guys. Saya mau berwuduk dulu untuk menunggu sholat waktu syuruk ya guys. Demikian dulu. Semoga semuanya sehat selalu dan mendapat kebahagiaan dan keberuntungan, dan hari-hari semuanya bahagia, sehat selalu. Saya tambahkan lagi ya guys, saya IG saya Maini Zulfa 09. Kalau YouTube saya Mama Maini 8808. Bukan, salah. Mama Maini 8878. Kalau Facebook saya yaitu Maini Zulfa aja ya guys.
Nah, demikian dulu, mohon like, komen, dan subscribe YouTube saya ya guys. Demikian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.